Kenapa banyak petarung dan petinju menjadi mualaf yang notabene lingkungan mereka begitu keras, seakan tidak pernah ada bentuk kedamaian dan selalu ingin baku hantam. Ternyata di balik jiwa keras mereka sama sekali tidak dapat menghalangi masuknya hidayah dari Allah. Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Kisah berikut dikutip dari kanal YouTube Catatan Ringan. Siapa yang tidak kenal olahraga tarung bebas yang satu ini? MMA atau UFC merupakan olahraga tarung bebas yang sangat terkenal setelah tinju. Dari olahraga tersebut banyak melahir para petarung-petarung hebat dunia. Salah satunya yang paling terkenal dan tidak terkalahkan, Khabib Nurmagomedov. Lalu disusul Islam Makhachev merupakan petarung yang berasal dari perguruan yang sama dan juga mereka berasal dari Republik Dagestan, Rusia. Keislaman mereka sudah tidak heran, karena latar belakang mereka sudah mengenal Islam sejak lahir. Hal ini tentu berbeda bagi para petarung lain yang sebelumnya tidak mengenal Islam, tapi setelah berkarir di dunia tarung bebas justru mereka dapat menerima Islam dengan begitu tulus dan tanpa paksaan. Sebut saja salah satunya Andrew Tate, mantan atlet kickboxer yang telah meraih juara dunia 4 kali dan kini sudah memeluk agama Islam sejak tahun 2022. Lalu ada lagi Kevin Lee, merupakan seorang mantan petarung Ultimate Fighting Championship atau UFC yang memutuskan untuk mualaf pada Oktober 2021 lalu. Kemudian ada Said Souma, ia merupakan petarung MMA yang memilih jalan hidup sebagai seorang mualaf. Dirinya mengaku sejak masa sekolah sudah mempelajari berbagai agama, namun tidak mengerti tentang Islam hingga dirinya bertemu Muhammad Ali. Ali mengajarkan Said apa itu Islam dan Said akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Selanjutnya, Wilhelm Out. Ia dikenal sebagai petarung MMA yang memutuskan untuk menjadi mualaf dan mengubah namanya menjadi Khalid. Khalid sendiri resmi menjadi mualaf sejak 16 April 2022 silam. Ia mengaku agama Islam adalah agama yang memberikan kedamaian dan ketenangan jiwa padanya. Meskipun awalnya keputusan ini ditentang oleh banyak orang, lambat laun banyak dukungan datang padanya. Kemudian dari dunia tinju, petinju legendaris bernama lengkap Michael Gerard Tyson atau yang kerap disapa Mike Tyson, kini memilih mengubah jalan hidupnya sebagai seorang mualaf. Mengutip dari Republic World, Mike Tyson memperoleh hidayah saat dirinya mendekam di balik jeruji besi pada 1996 silam. Tyson merasa Islam membawanya dalam kedamaian dan ketentraman hati hingga membuatnya memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Selanjutnya petinju legendaris Cassius Clay Jr. atau lebih dikenal dengan Muhammad Ali. Banyak orang yang tidak menduga bahwa petinju dunia dari kelas berat merupakan seorang mualaf. Meski ia sudah meninggal dunia pada 3 Juni 2016 silam, namun namanya selalu dikenang sebagai salah seorang fighter terbaik. Muhammad Ali memutuskan mengucapkan kalimat syahadat saat namanya sedang naik daun. Sejak memeluk Islam, dia menjadi ikon bagi Muslim Amerika. Jawaban yang mengejutkan pun terjadi dalam sebuah wawancara saat Andrew Tate ditanyai kenapa begitu banyak para petarung sangat tertarik kepada Islam. I'm curious how so many fighters have become Jawaban Muslim. Andrew Tate jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda tidaklah berlebihan. Pasalnya apa yang disampaikan oleh Andrew Tate sangat selaras dengan makna hadis berikut. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Artinya kecintaan Allah kepada makhluknya berbeda-beda, seperti kecintaannya kepada mukmin yang kuat lebih besar daripada kecintaannya kepada mukmin yang lemah. Karena orang yang kuat akan mampu berbuat lebih baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Dari hadis berikut setidaknya kita punya referensi kenapa para petarung UFC atau MMA begitu mudahnya menerima Islam. Karena hidayah Allah akan dirunkan kepada hamba-hamba yang ia cintai. Dengan adanya para petarung atau petinju yang berprestasi memeluk Islam, maka diharapkan dakwah Islam akan semakin cepat menyebar ke seluruh dunia. Mereka influencer sudah memiliki jutaan pengikut yang tersebar ke seluruh dunia. Artinya, apapun yang mereka lakukan tentunya memiliki pengaruh yang besar. Setidaknya jika mereka memiliki follower 1 juta, berarti orang-orang di luar sana kemungkinan besar akan mengenal Islam dan bahkan bisa saja membuat mereka untuk mempelajari Islam lebih dalam.
Hal ini juga dulu pernah terjadi pada masa Rasulullah membawa agama Islam. Tidak sedikit dari kalangan kaum kafir yang jadi mualaf, seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar, Khalid bin Walid, dan Abu Sufyan. Semua sahabat Nabi itu memiliki pengaruh besar pada masanya. Sebut saja Umar bin Khattab yang konon katanya jangankan manusia, setan sekalipun takut berhadapan dengan sahabat yang satu ini. I'm curious how so many fighters have become Muslims. Muhammad Ali, Cassius Clay the first one, Mike Tyson, and there's a whole list actually. Why do you think fighters become Muslim? Because it's a warrior's mindset, Islam. Islam understands the brutal realities of life, and the brutal realities of life as a man is constant and never-ending war. And I mean that for every man on earth. You're at war right now. If you're at home watching this, you're at war. Well, that's the term jihad, but it usually means a self-struggle. No, it's perfect. Even better, self-struggle. You nailed it. That's what I was about to say with war. Getting to your job and back without losing your temper in the commute is war. Taking care of your family is war. Raising your children despite the government propaganda being injected into their ear is war. Maintaining a healthy body and mind is constantly war. Paying your bills is war. Life as a man is war. And when you're truly a warrior, in your heart and in your soul and in your actions, and you understand how important God is, you're going to end up believing in Islam. You're going to end up being a Muslim. Dengan adanya bukti seperti itu, dengan apa yang disampaikan oleh Andrew Tate, ada benarnya Islam itu memiliki pola pikir ksatria sejati. Islam begitu memahami konsep kehidupan yang penuh perjuangan, apalagi bagi seorang laki-laki, karena dalam Islam laki-laki itu merupakan seorang pemimpin. Pemimpin dalam arti luas haruslah kuat dan tahan banting untuk berjuang dan memperjuangkan keluarganya, baik itu secara agama maupun secara ekonomi. Lebih-lebih keadaan dunia saat ini, semua pria di belahan bumi manapun sedang menghadapi perang atau perjuangan. Bahkan bagi seorang pria yang saat ini sedang nonton video ini, sebenarnya mereka sedang dalam peperangan. Perang yang dimaksud tidak selalu harus angkat senjata. Bagi mereka yang sedang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, pada dasarnya mereka sedang berperang untuk membebaskan keluarganya dari kemiskinan. Dan bagi mereka yang ada di kampus saat ini juga sedang dalam berperang agar mereka tidak tertindas oleh kebodohan. Dan jika kita mampu berperang demi semua itu, maka dalam Islam ia akan disebut sebagai laki-laki sejati dan seorang ksatria. Dan jiwa bagi seorang ksatria selalu akan melakukan semua itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sehingga ia tidak akan pantang menyerah dan putus asa dalam setiap perjuangan. Maka dari itu bagi Andrew Tate tidaklah heran jika banyak para petarung MMA dan tinju lebih memilih Islam sebagai jalan hidup. Anggapan yang selama ini melekat pada sebagian orang, bahwa dunia tinju atau tarung bebas sangat identik dengan arogansi dan kekerasan. Ternyata di balik kerasnya dunia tarung semakin banyak membawa mereka kepada ajaran Islam. Bukti tersebut membuat saya teringat dengan satu kalimat dalam bahasa Latin yang berbunyi mens sana in corpore sano, yang artinya adalah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Maksudnya jika tubuh seseorang sehat dan bugar, maka jiwanya akan ikut sehat juga. Karena pada dasarnya tubuh manusia tidak hanya berwujud fisik, tetapi juga ada roh yang membuat hidup menjadi lengkap saling mengisi. Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki jiwa yang sehat akan lebih mudah dalam menerima sebuah kebenaran. Dan ini menurut saya kenapa banyak dari kalangan para petarung dan petinju banyak yang menjadi mualaf. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf jika terdapat kata-kata dan fakta yang keliru. Itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa, dan segala bentuk kebenaran itu berasal dari Allah semata. Sampai ketemu kembali di kisah-kisah dan informasi lain yang penuh makna dan menginspirasi.